Shalom Bapak Ibu sekalian, salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Di sini diceritakan tentang perapian yang menyala-nyala. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dan dia dirikan patung itu, dia suruh seluruh rakyat untuk menyembah patung itu. Tapi ternyata di antara semua pejabat, semua rakyat yang hadir, ternyata ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu. Dan 3 orang itu adalah Sadrah, Mesak, dan Abednego. Dan ketiga orang itu kemudian dipanggil oleh raja, dikasih kesempatan untuk mereka menyembah patung itu. Tetapi mereka tidak mau dan mereka membuat sebuah pernyataan bahwa kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan, ya. Dan sekalipun mungkin Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan mau menyembah patung itu. Apapun yang terjadi, kami tetap tidak mau menyimpang dari iman kami. Kira-kira ceritanya seperti itu. Dan akibatnya raja marah dan kemudian dia suruh algojo-algojonya untuk membawa 3 orang pemuda ini dilemparkan, dimasukkan ke dapur api yang sebelumnya dipanaskan 7 kali lipat. Akibatnya bahkan algojonya pun mati ketika mereka mengangkat 3 orang ini. Tapi apa yang terjadi ketika 3 orang ini dimasukkan ke dapur api? Mereka nggak ngapa-ngapain, saudara. Mereka biasa saja, bahkan mereka tidak terbakar sedikit pun. Bahkan jumlah mereka kemudian bertambah menjadi 4 orang. Saudara, raja kemudian heran dan kemudian dia lihat semuanya itu, kemudian dia panggil 3 orang itu keluar. Dan ketika raja dan seluruh pejabat negara yang waktu itu melihat dengan mata mereka bahwa kondisi Sadrah, Mesak, dan Abednego baik-baik saja, maka kemudian raja mengeluarkan sebuah aturan bahwa seluruh orang di dalam kerajaannya harus percaya dan harus menyembah kepada Tuhannya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sebuah cerita yang mungkin di sekolah minggu udah sering juga kita dengar, saudara. Tapi dari cerita ini kita akan belajar beberapa hal yang saya sudah ringkas buat saudara. Yang pertama, saudara, kita harus melihat kisah ini dan kemudian kita melihat bahwa iman, percaya kita kepada Tuhan itu pasti akan mengalami ujian, saudara. Pasti akan mengalami sebuah ujian. Apakah iman kita itu benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu harus dibuktikan dengan sebuah ujian. Suatu hari waktu saya pulang sekolah, jemput anak saya pulang sekolah, saya jemput dia, kemudian saya ngobrol dengan dia di mobil, kemudian dia cerita, dia bilang karena dia habis ulangan dan dia merasa capek dengan kondisinya dia, dengan banyaknya ulangan hari-hari itu, dia bilang, saudara, enak ya kalau nggak ada ulangan ya, enak ya kalau nggak ada ujian ya, sehingga aku cuma perlu belajar saja. Tapi ketika dia bilang seperti itu, saya balik tanya, lalu bagaimana kamu tahu kemampuanmu kalau kamu nggak pernah diuji? Kalau kamu nggak pernah dites, kamu nggak akan ngerti kemampuanmu sampai seberapa. Saudara, iman kita pun seperti itu, saudara. Kita perlu diuji, kita perlu dites, supaya kita tahu dan Tuhan tahu iman kita seperti apa. Ya, mungkin Tuhan pasti sudah tahu, tapi perlu kita ini perlu dites, saudara. Sehingga kita ini tahu kadar iman kita seperti apa. Seperti Sadrah, Mesak, Abednego, mereka dites imannya. Apakah mereka benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau mereka sekedar ya biasa-biasa saja. Jadi orang-orang percaya yang biasa-biasa saja. Nah, saudara, saya percaya saat-saat ini pun kita sedang mengalami yang namanya ujian. Kita sedang mengalami yang namanya persoalan, dan semua orang sedang mengalami hal yang sama, ya.
Semua orang mengalami persoalan yang sama. Ya. Jangan kita cuma bangga dengan iman kita, percaya kita punya Tuhan yang besar dan lain sebagainya. Nah, saat-saat seperti ini, bagaimana iman kita? Bagaimana reaksi kita? Itu akan menunjukkan iman kita. Ada orang-orang yang sekarang ini ketakutan. Bahkan beberapa waktu lalu saya dengar kemarin ada orang yang sampai bunuh diri karena mereka nggak bisa makan dan lain sebagainya, saudara. Saudara, kalau mungkin orang di luar Tuhan, makanya kita perlu menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kita jangan sampai kita nggak punya pengharapan. Disinilah perannya iman ketika diuji. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita ketakutan ketika menghadapi persoalan seperti ini? Tetapkah kita percaya kepada Tuhan, kuasanya, penyertaannya, perlindungannya? Apakah kita tetap percaya atau kemudian kita melihat dunia, kemudian kita ikut takut, kita ikut cemas, kita ikut khawatir, dan kemudian kita ikut stres dan lain sebagainya? Saudara, iman kita saat-saat ini sedang diuji. Setiap kita, semua orang, ya. Saudara, ayo tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan pengharapan buat kita. Saudara, saya melihat kekristenan itu luar biasa, saudara. Kekristenan itu hebat, dahsyat. Waktu kita ngalami seperti ini, kita punya iman, percaya, pengharapan kepada Tuhan bahwa kita akan disertai, dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun yang terjelek, Tuhan izinkan kita ngalami sakit, kita ngalami kena virus dan lain sebagainya sehingga kemudian kita sakit. Kita punya pengharapan Tuhan menyembuhkan kita. Kita punya kekuatan Tuhan pasti menjamah kita. Kalaupun terus kemudian sakitnya tambah parah, bagaimana? Kita tetap percaya Tuhan sanggup membuat mujizat. Kita tetap percaya Tuhan sanggup memberikan pengharapan. Kita tetap percaya Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang hebat dalam hidup kita. Tapi seandainya kalaupun kemudian Tuhan izinkan penyakit itu mendatangkan kematian buat kita, apa yang terjadi, saudara? Saudara, firman Tuhan katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya saudara, saya berpikir kekristenan itu, kalau saudara di Surabaya, dulu waktu saya kecil saya punya dapat seringkali mendengar istilah kalah menang nyirik. Kalah menang nyirik itu artinya biar menang, biar kalah tetap menang. Saya percaya anak-anak Tuhan, kekristenan itu kondisi apapun kita tetap menang. Ya. Kita ngalami apapun, kita endingnya pasti tetap menang. Ketika kita terus punya pengharapan, kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Saudara, mari terus percaya kepada Tuhan. Miliki pengharapan, miliki iman yang sungguh-sungguh sekalipun dalam ujian. Kita mungkin sekarang diuji semua, ya, nggak ada yang terkecuali, bahkan seluruh dunia kita diuji dengan masalah yang sama. Tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalaupun ada rekan-rekan, ada saudara-saudara yang mengalami sakit, saudara percayalah Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup saudara. Tapi kemudian kalau saudara mendengar bahkan ada hamba Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sampai mati, sampai meninggal gara-gara juga terkena virus itu, saudara percayalah di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan adalah keuntungan. Jadi apa? Kekristenan kalah menang, tetap menang, saudara. Itulah hebatnya kekristenan. Hebatnya kalau kita ada di dalam Tuhan. Selalu ada keuntungan, selalu ada pengharapan, selalu ada kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu, saudara, ayo percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua,
dari kisah ini, dari kitab Daniel pasal yang ketiga ini, saya mengajak saudara untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego harus masuk ke dapur api, perapian yang menyala-nyala itu karena iman mereka, ya, mereka dilemparkan ke dapur api. Sekalipun mereka punya iman, ya, tapi mereka harus melewati semuanya itu, saudara. Dan iman yang benar itu akan berkata, ditolong atau tidak ditolong, aku tetap menyembah Tuhan. Itu iman yang benar, saudara. Kalau iman yang masih setengah-setengah adalah kalau nggak ditolong, ya udah cari yang lain. Kalau nggak ditolong, udah ninggalin Tuhan. Itu iman yang setengah-setengah. Dan iman yang seperti itu bukan iman yang Tuhan inginkan ada di dalam kita. Tapi iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berkata, sekalipun kami tidak ditolong, kami tetap menyembah Tuhan. Sekalipun doa kami tidak dijawab, kami tetap percaya Tuhan. Sekalipun mungkin krisis ini nggak selesai-selesai, padahal kami sudah berdoa, sudah berpuasa, kami tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik. Sekalipun mungkin pekerjaan kami ngalami surut, ngalami kerugian, ngalami perkara-perkara yang nggak enak, kami tetap menyembah Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan itu baik. Saudara, iman yang seperti ini yang terus kita harus belajar, terus kita harus percaya, ya. Mungkin kita sekarang, saya nggak ngerti masing-masing saudara ngalami apa, ya. Mungkin masing-masing kita sedang ada di dalam dapur api, ya. Dan Tuhan sepertinya, dan lewat kisah ini kita melihat Tuhan tidak menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, tidak dibuat tiba-tiba apinya padam, enggak, saudara. Tidak tiba-tiba dibikin raja berbelas kasihan kemudian membatalkan hukuman, tidak, saudara. Semuanya berjalan seperti yang raja mau. Saudara, seolah-olah mungkin kita saat ini ngalami hal yang seperti itu. Kita udah berdoa, kita udah minta supaya masalah ini segera berlalu, penyakit ini segera hilang dari Indonesia dan lain sebagainya. Tapi kok kenapa seperti ini? Kok masih saja ada? Bahkan kemudian jumlah yang kena bertambah, jumlah yang meninggal bertambah. Jangan lupa jumlah yang sembuh juga bertambah, saudara. Itu pengharapan kita, itu doa kita juga, saudara. Nah, saudara, kalaupun kita ngalami semuanya itu, saudara percayalah, semua Tuhan izinkan, ya. Dan semua yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap masuk ke dapur api. Tetapi yang kita perlu lihat, saudara, apa yang terjadi kemudian? Mereka yang tadinya cuma bertiga, sekarang menjadi berempat. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Artinya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya sendiri. Dia selalu memimpin, menyertai bersama dengan kita, setiap anak-anak Tuhan. Jadi saudara, di krisis seperti apapun, yang paling penting, Tuhan ada nggak bersama dengan kita? Ya, sekalipun krisisnya kecil, kalau Tuhan nggak ada di situ, itu jadi krisis yang paling mematikan, saudara. Tapi sekalipun kita ngalami krisis yang besar, krisis yang global, ya, kristal, bahkan krisis total semuanya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, itu segalanya. Itu yang harus kita pegang, itu yang menjadi kekuatan kita. Saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah perapian yang menyala-nyala, Tuhan ada di situ. Saya berdoa supaya saudara juga terbuka mata imannya, supaya saudara melihat di tengah krisis seperti apapun yang saudara sedang alami, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya sempurna walaupun di tengah badai. Pujian itu bilang seperti itu. Penyertaanmu sempurna
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Saudara, yang paling penting di dalam sebuah krisis, ketika kita mengalami krisis adalah kita bersama dengan siapa. Suatu hari Tuhan kasih perumpamaan di dalam saat-saat ini, ya. Ketika kita misalkan kita jalan di tengah malam, di lorong yang gelap, dan kemudian ada orang-orang di situ yang lagi mabuk, preman-preman yang sedang berusaha mencari mangsa, gitu ya. Kita ketika berjalan sendirian, tentu kita mengalami ketakutan. Kita tentu khawatir, kita tentu cemas. Tetapi kalau waktu itu kita berjalan dan di samping kita itu ada seorang marinir, itu ada seorang polisi yang mungkin badannya tegar dengan senjatanya. Saudara, kita lewat di depan mereka pun kita tenang, kita merasa aman. Jadi masalahnya kita ini bukan lewat mana, tapi dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, lewat lembah kekelaman sekalipun, melewati lembah yang hitam, lembah yang kelam sekalipun, kita tidak takut bahaya. Karena apa? Gada dan tongkat Tuhan sendiri akan bersama dengan kita. Ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di tengah ujian iman mereka, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara, makanya penting sekali untuk kita ini punya iman yang sungguh di dalam Tuhan. Di saat-saat seperti ini, miliki waktu lebih lagi, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga iman kita makin bertambah, iman kita makin kuat, iman kita makin berlimpah-limpah, iman kita makin sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita masuk ke dalam dapur api, kita masuk ke perapian yang menyala-nyala, kita tetap tenang, kita tetap percaya, kita nggak perlu nyalahin satu dengan yang lain. Kita nggak perlu kemudian gara-gara ini, gara-gara itu, nggak usah. Ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak diceritakan di Alkitab bahwa mereka kemudian menggerutu dan Sadrak menyalahkan Abednego, menyalahin temannya. Enggak, saudara. Mereka tetap tenang, saudara. Kenapa? Karena mereka punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan iman yang kuat di dalam Tuhan akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat penyertaan Tuhan. Saudara, percayalah bahwa di saat-saat seperti ini Tuhan sanggup menyertai saudara, memimpin saudara, memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara, sehingga saudara nggak takut lagi menghadapi semuanya. Saudara tetap tenang, saudara tetap berpengharapan, ya, tetap ada kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, dari kisah ini kita melihat ada mujizat yang terjadi, ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka masuk ke dapur api disertai oleh Tuhan, dan kemudian mujizat terjadi. Mereka tidak terbakar sedikit pun, bahkan bau terbakar pun tidak. Rambut mereka tetap utuh, kulit mereka nggak gosong, baju mereka tetap terpakai dengan baik, nggak ada kebakaran sedikit pun, saudara. Nah, mujizat terjadi, ya. Saudara, kita semua senang dengan mujizat. Kita semua percaya ada mujizat, ya. Kita semua menyukai, ya. Kita semua paling senang kalau mendengar ada orang ditolong oleh Tuhan, ada mujizat dilakukan Tuhan. Dan bahkan ketika kita sendiri juga ditolong, diberi mujizat oleh Tuhan, kita sangat senang. Tapi saudara, kita mesti mengerti yang ketiga, setiap mujizat pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Tuhan membuat mujizat tanpa tujuan, enggak mungkin. Jadi kalau saudara mengalami mujizat tapi kemudian cuma berhenti pada saudara, berarti mujizatnya masih setengah jalan, belum sampai kepada tujuan. Saudara lihat, mujizat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ketika mengalami mujizat itu,
apa yang terjadi? Saudara, kalau saudara lihat di ayat-ayat yang terakhir, dikatakan Raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka secara demikian itu. Lihat, tujuan mujizat adalah kemudian orang melihat Tuhan, orang kemudian percaya kepada Tuhan, dan kemudian orang menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara ngalami mujizat, tapi kemudian saudara cuma ngalami untuk diri saudara, itu mujizatnya masih setengah jalan. Setiap mujizat harus endingnya adalah nama Tuhan dipermuliakan, endingnya adalah orang menyembah Tuhan Yesus. Itu tujuan mujizat. Tuhan tidak pernah membuat mujizat yang kemudian gak ada tujuannya. Baca Alkitab baik-baik, setiap Tuhan membuat mujizat, selalu akhirnya orang itu mengalami keselamatan. Jadi mujizat itu bukan segalanya. Keselamatan roh mereka, keselamatan jiwa mereka, itu yang jauh lebih penting daripada mujizat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ngalami mujizat, apa yang harus saudara lakukan? Jangan berhenti pada saudara yang ngalami mujizat dan kemudian saudara senang, saudara bersuka cita, saudara tertawa, saudara memuji Tuhan. Boleh itu. Tapi kemudian harus ada langkah berikutnya. Apa yang harus saudara lakukan? Ceritakan mujizat itu. Sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan kepada keluargamu, famili, tetanggamu, siapapun, saudara. Ceritakan setiap mujizat yang sudah saudara alami, sudah saudara terima. Dan ketika saudara ceritakan semuanya itu, maka mereka kemudian mendengar siapa Tuhan kita. Mereka kemudian melihat siapa Tuhan kita. Oh, dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sanggup membuat mujizat. Dan kemudian endingnya adalah ada banyak orang akan percaya dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itulah tujuan mujizat. Dan kita perlu melihat dari kisah ini, saya melihat Raja Nebukadnezar, pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai raja, yang saat itu dikatakan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana 3 orang yang imannya percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan mereka melihat orang-orang ini disertai oleh Tuhan, sekalipun di dalam dapur api mereka tidak ditinggalkan. Dan kemudian yang terjadi adalah raja percaya kepada Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan dia mengeluarkan sebuah aturan, siapa yang menghina, siapa yang mencemooh Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal kepalanya, robohkan rumahnya. Dan pengakuan muncul, tidak ada Allah yang lain seperti Allah mereka. Saudara, saya terus berdoa, saya berharap kita semua mengalami mujizatnya Tuhan. Tapi jangan berhenti pada kita yang mengalami, tapi kita ceritakan mujizat itu. Kita beritahukan kepada semua orang, kita punya Tuhan yang hidup. Pemeliharaannya, perlindungannya, kuasanya. Saya senang mendengar kesaksian-kesaksian. Sampai beberapa waktu lalu ada yang masuk televisi, seorang ibu yang mengalami sakit kena COVID-19 ini, dan kemudian ditanya, diwawancarai, apa resepnya dia bisa bangkit kembali, dia bisa kemudian sembuh. Resepnya adalah hatinya penuh sukacita. Bagaimana hatinya bisa sukacita? Karena dia berdoa kepada Tuhan, karena dia memuji menyembah Tuhan. Dia beriman percaya kepada Tuhan. Dia percaya di dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan menyertai dan memimpin. Sehingga kemudian ibu ini sembuh
Dia diwawancarai, dia ceritakan Tuhannya, dia ceritakan Tuhan Yesus. Ya. Setiap orang mendengar dan kemudian kita semua memuji Tuhan. Kita tinggal berdoa supaya benih iman, benih firman, benih kebenaran yang dibagikan oleh ibu itu mulai tumbuh di hati setiap orang yang mendengar. Dan kemudian firman yang diucapkan itu tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bekerja, akan berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan perkara-perkara yang baik yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Oke, dan biarlah melewat renungan kita pagi hari ini, kita semua belajar untuk kita terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Iman kita akan mengalami ujian, tapi bersiaplah untuk semuanya itu, sehingga kemudian saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna, bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan mujizat itu jangan berhenti pada saudara. Lanjutkan itu, kerjakan itu, ceritakan itu, sehingga semua orang